Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nuridaningsi. Saya guru kelas 4 di SD Negeri 3 Cikambulan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas sehari-hari saya yaitu mengajar, mengerjakan administrasi, dan lain-lain. Keseharian saya saat mengajar, Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah dan peninggalan kerajaan Islam, di mana anak-anak, jadi paham pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan selanjutnya. Awalnya saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Saya mulai mencari berbagai model ataupun metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik saya terlibat aktif dan meningkatkan motivasinya. Sampai akhirnya saya menemukan suatu model pembelajaran inovatif yang saya rasa dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi peserta didik saya. Project Based Learning. Ya banyak atuh kendala mah. Banyak tantangan yang saya temukan di mana peserta didik masih belum aktif dalam diskusi kelompok. Selain itu, terkadang peserta didik yang terlalu aktif dapat membuat kelas menjadi kurang kondusif. Dan penerapan waktu dalam pembuatan proyeknya, di mana jika penerapan waktu tidak sesuai jadwal, maka proyek akan mengalami keterlambatan. Adapun saat proses pembelajaran menggunakan model Project Based Learning, saya menyesuaikan pembelajaran dengan sintak yang ada dalam PJBL. Banyak sekali pihak yang terlibat dalam aksi ini, yaitu ada kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik itu sendiri. Kegiatan ini dimulai dengan menentukan pertanyaan mendasar. Di sini, peserta didik mengamati dan menganalisis apa yang guru tampilkan. Kemudian, peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab dan menentukan masalah yang akan dipecahkan dengan pengerjaan proyek. Karena proyek ini dikerjakan secara berkelompok, maka di kelas 4 ini saya membaginya menjadi beberapa kelompok yang heterogen untuk menyusun jadwal serta mendesain rancangan proyek yang akan mereka buat. Proyek ini dikerjakan selama 3 hari. Pada hari pertama, peserta didik menyusun jadwal dan juga mendesain rancangan proyeknya. Kemudian di hari kedua, kita memonitor pengerjaan proyek melalui grup WhatsApp. Sampai pada akhirnya di hari ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka kerjakan. Yang paling penting dalam model Project Based Learning ini, selain menghasilkan produk, kita juga harus memberikan penguatan yang dapat menambah pemahaman peserta didik, serta memberikan reward sebagai apresiasi kita terhadap proyek yang sudah mereka kerjakan. Hasil dari aksi ini, hasilnya sangat memuaskan. Dimulai dari keaktifan peserta didik yang meningkat. Hal ini dapat terlihat saat mereka berkolaborasi bersama kelompoknya dalam pembuatan proyek. Selain itu, motivasi belajar peserta didik pun meningkat. Hal ini terlihat dari lembar refleksi yang diisi oleh peserta didik. Saya merasa senang dengan pelajaran membuat proyek ini karena saya dapat mengeluarkan ide yang saya dan teman-teman saya miliki. Yang paling saya sukai
Oke. Sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor kemampuan yang mereka miliki. Guru harus berpikir kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, guru harus inovatif dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakan, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan. Sudah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.